yang menjadi perantaranya, yang membawanya? Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan, bukan pengantar, menyampaikan wahyu. Nah, sekarang silakan kembali ke materi kita hari ini. Kita akan ke materi yang selanjutnya, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Tapi sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Ya, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat memahami dan menghafalkan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Paham semuanya? Nah, sebelum itu Ibu bagikan ini. Ya, Ibu bagikan kelas dulu per kelompok. Ya. Dilihat di situ. Yang pertama, apa itu? 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah. Namun sebelum itu coba kalian lihat ada berapa di situ sifat wajibnya? 20. Diawali yang nomor 1 apa itu? Wujud. Nah, sekarang tugas kalian, ya, tugas kalian kelompok masing-masing. Ibu ingin melihat kalian mengamati dulu, ya, dilihat dulu ketua kelompoknya, ya, 20 sifat wajib bagi Allah itu. Habis itu nanti dikasih yang rapi. Dengan cara menghafalkan sifat wajib biar mudah, biar kita ingat. Ayo dilihat dulu. Sudah semuanya? Sudah. Ayo, Ibu mau tanya, sifat wajib bagi Allah yang nomor 11 apa? Sama. Artinya mendengar. Nah, yang nomor 10
Nah, itu berarti wujudnya Allah itu ada. Ya, buktinya apa? Buktinya ada manusia. Buktinya ada apa lagi? Ada hewan. Buktinya apa lagi? Ada langit. Terus yang nomor 2 apa? Bidang. Artinya apa? Dahulu. Ya, dahulu. Kira-kira antara manusia dengan Allah siapa yang duluan? Allah. Siapa yang duluan? Allah. Nah, Allah itu ini apa ya? Kita. Ya, jadi Allah itu sifatnya dahulu. Tidak ada yang lebih dahulu dari Allah. Coba, telur sama ayam duluan siapa? Ayam. Telur. Ya. Kamu itu kira-kira bayi dulu atau bisa jalan dulu? Bayi. Juga dengan ayam, telur dulu. Ya, telur dulu baru ayam. Artinya Allah itu ada dulu, baru ada manusia. Manusia diciptakan dari apa? Nah, sekarang yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 bangkok. Artinya? Coba, kalau bangkok itu kekal itu bagaimana? Kekal itu apa dong? Abadi kan? Iya kan? Abadi. Abadi kan? Abadi itu apa? Abadi itu tidak selamanya ada. Selamanya ada. Yuk, kalau selamanya ada, kalau manusia mati, Allahnya mati tidak? Tidak mati. Itu artinya Allah itu apa tadi? Allah itu apa tadi? Kekal apa? Apa? Bangkok. Ya, kekal itu adalah bangkok. Berarti Allah itu tidak akan binasa. Allah itu ya. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu apa? Mukhalafadul hawadisi. Artinya apa? Berbeda dengan makhluknya. Sama tidak? Tidak. Allah itu seperti apa toh, Bu? Sama enggak dengan manusia? Beda. Ya, beda seperti bedanya wajah kita. Pari sama Jora beda. Ya kan? Jora sama namanya Sakila beda. Ya kan? Begitu juga kita dengan Allah berbeda. Ya, Allah tidak pernah lupa manusia. Allah kan tidak pernah lupa, manusia lupa tidak? Lupa. Banyak sering lupanya. Ya, kamu tidak sholat aja itu udah lupa sama Allah. Makanya kita biar bisa
sebutkan 5 sifat-sifat wajib bagi Allah. Apa itu? Ya, bagus. Pokoknya paling tepuk tangan. Ayo, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Jelaskan. Ayo. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Ayo, Pak. Apa? Sebutkan yang termasuk sifat-sifat. Ayo, sebutkan sifat yang sama tadi kayak Sakira. Sebutkan yang termasuk sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujud, pegang, ya. Sebutkan sifat Allah yang mukhalafatul lil hawadits, artinya dia minta artinya. Apa? Berbeda dengan makhluknya. Gitu. Nah, bisa semua ya? Bisa semua? Bisa paham semua tentang sifat wajib bagi Allah? Coba ibu yang sekarang yang akan mengulangi. Apa yang dimaksud sifat wajib bagi Allah apa? Sifat yang dimiliki Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20. Coba sebutkan 5 saja. Apa saja? Mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Wujud tadi artinya apa? Tidak artinya bako artinya mukhalafatul lil hawadits, berbeda dari makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pembelajaran kita hari ini cukupkan sekian. Semoga kalian minggu depan sudah hafal semuanya. Amin. Nanti kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya biasa Putri, saya tiba semangat. Perasaan Putri sendiri gimana setelah ngajar ini? Setelah ngajar, perasaan saya senang. Kenapa tuh? Karena anak-anak tadi kan saya coba praktekkan bukan budaya positifnya anak itu kemampuan berrelasi mereka, ternyata mereka mampu. Ada ya, gitu ya. Anak-anak tadi bisa gayung bersambut lah gitu ya, meskipun mereka masih malu-malu kan. Artinya apa yang ibu rencanakan gitu ya, bisa dilaksanakan. Iya, meskipun belum 100% tuh misalnya sudah menonjol gitu mulai. Ya, ada kemajuan. Ada lagi apa hal yang tadi dirasakan mungkin yang paling ini ya, yang berkesan ya ini apa tujuan pembelajaran saya itu apa namanya tersampaikan ya gitu. Dimana anak-anak kan suka sebelum menghafal ternyata mereka sudah bisa lagunya ya gitu kan, mungkin karena mereka sering dengar lagu-lagu itu ya, jadi anak-anak bisa antusias kayak gitu. Kan materi ini kan di kelas-kelas lain kan, kelas atas kan sudah ada, mungkin mereka mendengar kayak gitu. Jadi mereka secara tidak langsung menyimpan di memori mereka. Berarti pembelajaran di kelas ini dibawa juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi sampai adik kelasnya itu belajar. Iya. Karena ibu ngajar ke adik kelasnya, udah hafal. Iya. Masih ada lagi? Selain itu tujuannya budaya positif pun nampaknya anak-anak sudah mulai lah sedikit-sedikit saya terapkan, mulai kelihatan. Jadi
berapa? Kan udah pernah nonton pelajaran berbeda seperti apa? Kemudian kita sudah belajar modul-modulnya. Kemudian ibu pasti kan punya gambaran kelas ideal kan? Iya. Seperti ini. Nah, ketika sudah melaksanakan tadi ibu kasih nilai berapa? Ya karena saya ambil kenapa aja lah ibu ya, paling 75. Ya. Paling 75 mau 80 ternyata kondisi anaknya kan padat, jadi saya tidak bisa ini. 32 orang untuk SD kelas bawah itu Iya. masih merepotkan. Iya, sejak paling kecil ini 36 bu. Itu kan sebenarnya ya. 36. Makanya kalau dibikin kelompok tuh susah mengaturnya. Iya betul. Yang ini kan kelasnya kecil gitu. Oh iya, kalau yang sebelah sana mungkin agak Sama, karena juga padat. Iya. kalau 20-an mungkin Masih semua, iya. 30-an ini sih masih pulang masalahnya. Kalau saya sendiri sih ada sedikit catatan di sini ya. Hal-hal baik yang perlu dilakukan oleh guru gitu ya. Pertama, memulai pembelajaran dengan mengajak murid mengulang kembali materi yang sudah lalu. Itu kadang-kadang ada guru yang lupa. Ya, sementara murid kalau nggak diingatkan ya berlalu. Iya. Kemudian tadi ada respon gitu, ketika ada murid yang tidak terlibat pembelajaran, dia sudah ada respon. Iya. Ada murid yang tadi kawannya, dia memberikan sindiran sebagai manajer kalau ya saya lihat tadi, karena nggak langsung menghukum. Kamu kenapa ini? Iya. Padahal maunya kan kayak gitu. Iya. Kamu nggak punya kawan? Iya, benar. Dan tadi sudah mulai nampak itu berusaha untuk mencapai di posisi manajer yang menegur siswa yang melakukan. Kemudian tadi ada beberapa strategi pembelajaran yang dilakukan ramad tadi, kemudian ada pembelajaran berkelompok, kemudian ada tanya jawab bersama murid tadi ya. Itu juga sudah melakukan tidak semua guru terpikir untuk melakukan berbagai strategi. Apalagi kalau untuk SD saya lihat biasanya tuh ya Iya. itu sudah mulai ada banyak strategi. Kemudian tadi ada gongsnya itu yang paling keren di kelas ini adalah ketika kemudian Allah nggak boleh kamu, kenapa kita nggak boleh lihat Allah dari itu pertama? Kenapa kita nggak boleh lihat Allah? Untuk guru lain mungkin akan menjawab dengan pokoknya nggak boleh. Ibu berusaha memberikan jawaban yang bisa dicerna oleh pemikiran anak-anak. Itu juga nilai positif kalau buat saya untuk seorang bismillah dan mengajar pendidikan agama di sekolah dasar yang luar biasa. Berarti jawaban ibu menyesuaikan dengan kemampuan anak. Iya, kadang di sekolah tuh kayak gitu Bu. Misalnya tentang nabi gitu. Mereka pun tanyanya yang aneh-aneh ya. Apa kayak saya cerita Nabi Yunus itu kan yang dimakan ikan paus. Kenapa kok nggak hancur kayak gitu? Udah kan ikan paus itu kan mematikan kayak gitu, makan manusia kayak gitu. Jadinya kan kita harus siap ini jawaban yang bisa. Tapi bisa diterima pun Iya. gitu ya. Nah itu juga salah satu poin positif untuk memikirkan apa ya yang untuk masa tahap perkembangan mereka sesuai dengan karena kebetulan anak ngajarnya kan dari kelas 1 sampai 6 ada perbedaan fase kan, ada fase B sama C ya. Ibu pikirkan dengan matang itu kan tadi saya lihat nilai ibunya 7 sebenarnya, memberi nilai secara pribadi sih nilai 7 sebenarnya. Kalau menurut ibu sendiri, gimana caranya supaya ibu bisa capai nilai yang maksimal? Hal-hal apa saja yang masih ingin ibu kembangkan, ibu kuatkan? Saya kenapa saya ngambil 7,5 karena saya selama pembelajaran saya merasa bahwa apa yang saya impikan dari rumah itu belum tercapai sebelumnya. Mana saya ingin menciptakan kelas itu lebih komunikatif, ternyata masih ada juga anak yang bermain, terus anak-anak juga masih ada beberapa sih mereka yang asik bermain sendiri, misalnya mereka
media-media pembelajaran. Saya lihat di YouTube itu kan banyak kan tuh cara-cara menarik minat anak untuk Oh, gitu. Berarti itu harus meningkatkan kompetensi dalam menarik kompetensi menarik minat. motivasi. Iya, motivasi dan minat anak belajar tuh biar mereka tuh merasa nyaman. Berubah kompetensi, meningkatkan motivasi belajarnya. Iya. Masih ada lagi selain motivasi belajar? Motivasi cara ini kode pembelajaran. Metode ya, Kode pembelajaran saya harus lebih bervariatif. strategi lah ya. Ya, strategi. Strategi pembelajaran. Untuk asesmen apakah Ibu rasa sudah cukup atau masih butuh Masih mungkin kayak tekniknya, iya tekniknya kan bisa melalui KBD, ya? bisa apa pertanyaan. KPD sendiri gimana Ibu? Coba kalau dicoba ya kan saya dikasih di gambar-gambar kayak di kantor mereka Tujuan pembelajaran seperti apa? ya namanya SD ya kayak gitu. Tapi itu ditayangkan saja KPD-nya atau memang di print out? Ini kan kalau di SD itu tuh kalau misalnya kita bikin proyekto tuh, anak tuh gak fokus malah bertanya yang kadang yang nggak ada di proyekto yang bukan bertanya. tujuan kita yang ditanya. Bukan tujuannya, malah kadang ada benda kecil, itu apa kok bisa Iya, begitu? iya. Berarti kalau itu ya, PowerPoint-nya ada gambar-gambar animasinya Iya. gitu ya. Animasinya yang ditunjuk. Iya, Bukan lucu bu. pelajarannya. Itu. Nah, kan kayak misalnya gambar kucing aja tuh kan, padahal kan kucing kan nggak harus hitam putih, tapi kan yang anak tahu nggak apa hitam putih. Bu, kucing kok warnanya kuning, bu, kucing kok warnanya kayak gitu. Jadi kalau saya catat ini ya, merasa belum 100% kan, belum sesuai dengan gambaran ibu. Ya, ya. Sepertinya harus merasa bahwa maka saya untuk meningkatkan motivasi belajar ini yang butuh referensi tentang metode, strategi pembelajaran, teknik asesmen dan KPD gitu ya. Nah, rencana ini gimana? Ibu supaya bisa meningkatkan kompetensi ibu dalam hal yang sudah kita belajarkan. Rencananya apa? Tinggal lanjutnya ya saya apa namanya akan mencoba mempraktekkan mempraktekannya bukan hanya di kelas ini saja, tetapi di setiap kelas yang saya ikuti saya akan memperbaiki metode pembelajaran saya. Saya lebih mengajak anak itu interaktif lagi dan ingin mengembangkan anak itu kemampuan belajarnya ketika di kelas. Iya. Ini ya, ada lagi nggak? Belajar mandiri atau apa? Iya. Pelatihan mandiri yang di PMM itu. Dan saya ini mencoba ikut membantu Pak. Sudah daftar ya? Sudah laki-laki. Ternyata pembatik itu berbeda. Enggak kayak saya belajar sendiri. Dan sekarang itu nggak ada yang bisa nggak sering buka. Nggak ketinggalan.
aja lah sekalian ibu makan saya ngisi.